بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي وعلى ذريته وعلى أهل بيته. Ini kalau lagi ngopi begini jadi kangen sama Pak Hilary, Mas Alois dan lain-lain. Mudah-mudahan suatu saat bisa kopi darat. Ingin membicarakan masalah karikatur yang saat ini lagi heboh. Keberagaman bangsa kita ini didominasi dengan keberagamaan bersifat kanak-kanak, tidak bersifat dewasa. Keberagaman kanak-kanak itu adalah dengan emosional, tidak rasional. Padahal al-Islamu dinul akli, Islam itu agama rasional. La dina liman la aqlalahu, tidak beragama bagi yang tidak berakal. Maka secara rasional mestinya segala sesuatu harus dikaji, diteliti, tidak asal seruput ini kopi atau bukan. Masih. Ketika kita masih kanak-kanak dulu, kawan kita itu menggambar sesuatu di tanah lalu dicoret-coret dan segala macam. Ini ayah kamu. Oh, lalu marah. Akhirnya setelah itu ya berantem, bocorlah kepala. Itu kan akhirnya ayah dengan ayah. Nah, itu yang dimaksud dengan keberagaman anak-anak, itu keberagaman secara emosional. Nah, masalah karikatur, kita tinggal bilang bahwasanya lah itu bukan wajah Nabi. Nabi tidak ada yang tahu wajahnya sekarang ini. Jadi kalian mau gambar menulis apa saja itu bukan wajah Nabi. Itu kan. Adapun dalam film fitnah ataupun dalam Satanic Verses itu sebenarnya gambaran. Mereka itu menggambarkan dari interpretasi kita terhadap Nabi yang salah interpretasinya. Juga karakter kita saat berdakwah. Menghina siapapun, apalagi menghina Nabi atau Tuhan yang diagungkan oleh di luar kita, gitu kan. Itu jelas sesuatu yang melanggar HAM. Itu tidak bisa ekspresi sebebasnya, jelas itu menghina, jelas salah dalam agama, dosa dalam peraturan, dalam hubungan intrapersonal, itu sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh menghina. Udah jelas, sudah tegas gitu. Siapa yang suka dihina, nggak suka. Kalau begitu jangan mencubit kalau tidak suka dicubit. Cuma masalahnya kita pun perlu bertanya-tanya gitu. Kenapa orang menghina kita, menghina Nabi kita? Jangan-jangan karena kita salah di dalam menginterpretasikan Nabi, yaitu salah menafsirkan riwayat, salah memilih riwayat, kemudian juga salah mengaplikasikan. Karena salah mengambil riwayat, menghina memang dosa, memang salah. Tapi orang yang membuat orang lain menghina lebih dosa lagi. Coba kaji kembali tafsir-tafsir kita itu. Itu mungkin mereka menghina karena mereka mendapatkan tafsir-tafsir serta hadis-hadis yang menarasikan Nabi seperti itu. Jadi apa solusinya supaya masalah ini tidak berlarut-larut? Solusinya dua. Pertama, para ulama duduk bareng, rapikan interpretasi yang bakal memiliki potensi untuk Nabi dihina. Yang kedua, para pendai rapikan. Artinya para ulama dan umaroh harus memilih, memverifikasi, mensertifikasi mana para mubalik yang karakternya tidak menyimpang dari karakter Nabi. Emangnya ada dalilnya bahwa pendai atau mubalik itu harus caci maki? Mencontoh siapa bahwa ketika kita menjadi mubalik itu harus teriak, membentak, melaknat, mencaci maki pihak lain? Itu contoh siapa? Jadi kalau umat ini bengis,
Nah, lihat itu siapa yang diikuti, bukan Nabi. Yang lucunya para pemirsa, ketika kita sampaikan bahwa Nabi mengajarkan kita sabar, kemudian diikuti dengan para aulia, para ulama, mereka bilang apa? Oh, itu bukan makom saya, itu kan Nabi, itu kan ulama hebat gitu. Loh, lantas mau menyentuh siapa? Maka fenomena yang ada sekarang itu adalah teguran dari Tuhan bahwasanya kita sendiri yang memulai memancing untuk orang menghina Nabi kita, karena kita mempercontohkan akhlak yang buruk. Mereka salah dan kita lebih salah. Sesuatu itu refleksi dari sesuatu yang lain yang terkait dengan sesuatu itu. Surat itu gambaran dari pengirimnya. Maka kalau kita mengaku cinta Nabi, kemudian berdakwah, bertabligh, kita harus merefleksikan akhlak Nabi, bukan akhlak para pencaci. Oke, sampai sini sudah jelas bahwa mereka menghina Nabi kita adalah karena kita duluan menghina Rasulullah dengan akhlak kita yang buruk, dengan sikap kita yang tidak bagus, yang tidak merefleksikan akhlakul karimah Rasulullah SAW sebagaimana yang Allah perintahkan. Musibah yang menimpa adalah sapaannya yang menempa. Kita kadang lupa bahwa Dia Sang Maha Cinta suka main ciluk bak dengan kita, dengan berbagai macam ujian, hinaan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Ciluk bak. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وواسع لي رزقا طيبا فتوب علي توبة نصوحا فتوب علي توبة نصوحا. اللهم صل على محمد وآل محمد